Baik jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh Masjid Jami Al-Falah Yasmin sektor 6 yang dicintai Allah, kita terus bersyukur pada Allah. Hari ini kita sudah berada tepat pekan ketiga, tanggal 21 Zulqaidah. Kalau kita hitung mundur 39 hari menuju 1 Muharram tahun baru 1445 Hijriah. Makin tua, makin kurang jatah hidup kita. Kalau bahasa ulama, anak-anak muda ini harapannya masih panjang. Maka kita tidak boleh kalah dengan anak-anak muda. Karena anak muda ini masih punya kesempatan beramal, sementara kita kesempatan beramalnya makin menipis. Itulah sebabnya jangan sampai kita kalah dalam beramal. Dan ada memang dalam Islam amal-amal pokok yang tidak boleh kita tinggalkan. Inilah yang kita ajarkan dalam keluarga. Diajarkan Ibrahim pada Hajar dan Ismail, diajarkan Rasulullah SAW kepada keluarganya, diajarkan Nabi Syuaib kepada putrinya, sehingga Nabi Syuaib memilih Musa sebagai menantunya. Nah, perjalanan kehidupan kita, terutama perjalanan keluarga, memang harus dirancang dengan baik. Jangan sampai kita mengalami apa yang disebut dengan fitnatul kibar, fitnah di hari tua. Apa itu fitnah di hari tua? Bukan masalah ekonomi, bukan masalah rumah tangga. Fitnah di hari tua adalah makin tua, semangat taat kepada Allah berkurang. Itu fitnah. Makin tua makin takut kepada Allah, makin tua makin dekat pada Allah, makin tua makin semangat ibadah pada Allah. Itulah kenikmatan terbesar. Jadi kalau makin tua makin ogah ke masjid, nah itu fitnah di hari tua. Makin tua makin sulit berbagi, memberi manfaat pada orang lain, nah itu fitnah di hari tua. Allah mengingatkan Nabi, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat pada Allah, siapa yang selalu taat pada Allah, taat pada Rasulullah, maka itulah keberuntungan yang paling besar. Insyaallah pagi ini kita coba
mengulang kembali apa ibadah-ibadah pokok yang tidak boleh dilewatkan dalam keluarga. Karena kalau ini kelewat, berat nantinya. Pertama kita buka Quran surat 107. Ini gak usah dibuka di Quran, Ustaz, saya hafal lah. Kalau surat-surat nomor begitu mah hafal. Surat 107 itu surat apa ya? Al-Kautsar. Kalau kita lebih dekat dengan surat Inna. Inna a'toina kal. Kayak gak hafal aja. Halo? Ya. Ada imam kalau sholat panjang dia. Tapi kalau sholat sendiri balik lagi. Inna a'toina kal kautsar. Ini diantara ulama-ulama Al-Quran menyebut ini surat paling pendek. Ya, saingannya dengan wal asr. Tidak cuma ayat, tapi kalau dilihat susunan kata ini salah satu ayat paling pendek. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Memang lebih pendek wal asr. Wal asr itu cuma 2 kata. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ustaz, ini surat Al-Kautsar ini kenapa di keluarga? Pertama, keluarga semua hafal. Kalau ada anggota keluarga tidak hafal inna a'toina, sunat ulang itu orang. Ya, gitu. Dalam tafsir, kalau buka tafsir, Al-Kautsar diartikan telaga di surga, PDAM-nya di surga. Dalam hadis disebutkan siapa yang mencicip air telaga Al-Kautsar, maka dia tidak pernah akan haus selama-lamanya. Untung itu Al-Kautsar di surga. Kalau di dunia mati semua bisnis air mineral. Karena sekali orang cicip itu air telaga Al-Kautsar tidak akan pernah haus. Masya Allah. Secara umum muncul pertanyaan, apa betul Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak? Betul apa tidak? Bu, apa betul Allah sudah berikan ibu nikmat yang banyak? Betul ya? Nah, kalau gitu kita komparasi dengan satu ayat di Quran biar dapat jawaban yang lebih fix. Buka Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 34. Tadi imam membaca surat An-Nahl tadi saja. Walladzi akhraja min butuni ummahatikum, dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Saking tidak tahu maka nangis. Baru dia berikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati. Itu di ujung ayat itu tuh yang harus dipahami. Apa itu? La'allakum tashkurun, agar kalian berterima kasih, bersyukur. Sekarang buka surat Ibrahim ayat 34. Ini ayat ini ada komparasi dengan inna a'toina al-kautsar. Kalau di surat Al-Kautsar Allah jelaskan kami telah memberikan padamu nikmat yang banyak. Surat Ibrahim ayat 34. Kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Sebenarnya Allah telah memberikan apa saja yang kalian minta. Sungguh kami telah memberikan padamu nikmat yang banyak.
Di surat Ibrahim, sungguh kami telah memberi apa saja yang kalian minta. Sekarang kita kuliti ayat ini. Apakah betul apa saja yang kita minta telah Allah kabulkan? Jamaah sebagian, Ustaz, anak saya belum nikah ini, Ustaz, tolong doain. Gimana mau nikah Pak kalau milih-milih Pak, susah. Gitu. Ya, tidak semudah memang. Ustaz, saya belum pergi haji Ustaz. Gimana mau pergi haji? Rumah 3-4 nggak dijual. Ya. Bapak-bapak, ada nggak permohonan kita yang belum dikabul sama Allah? Jujur. Halo? Hai? Halo? Memang kalau tidur malam, saya juga semalam sampai jam berapa di rumah? Ada tidak permohonan kita yang belum dikabul sama Allah? Ada atau banyak? Jujur. Terutama yang baru satu ya. Baru satu rumahnya, baru satu mobilnya. Sekarang pertanyaannya dinaikin kedua. Lebih banyak mana permohonan kita yang belum dikabul atau nikmat Allah yang telah kita rasakan? Alhamdulillah. Al-Falah lulus. Karena kalau tidak Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak dapat menghitungnya. Abdurrahman bin Auf. Mana Abdurrahman? Udah boleh? Udah berapa sapi di sini? Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat, mohon maaf Pak, ini sahabat yang selama dia hidup tidak pernah merasakan susah. Tidak ada masalah dengan istrinya. Tidak pernah ada masalah dengan anaknya. Tidak pernah bermasalah dengan hartanya. Tidak pernah bermasalah dengan dagangannya. Tidak pernah bermasalah hubungan dengan tetangganya. Bahkan tidak pernah bermasalah dengan ibadahnya. Inilah satu-satunya sahabat yang gak pernah susah dalam hidupnya. Sampai satu ketika datang bulan Ramadan, hari pertama puasa, Allahu Akbar, dia mencicip teh. Ketika dia menikmati teh itu, keluar air matanya banyak banget. Nangis senangis-nangisnya. Kata sahabat, ya Abdurrahman, limadha tabki? Kenapa kau menangis? Kata Abdurrahman, kenapa aku menangis? Aku takut pada Allah. Jangan-jangan semua ibadahku, Pak, Bu, fokus sedikit. Jangan-jangan semua ibadahku, pengorbananku, jihadku, tahajudku, puasaku, sudah Allah balas dengan semua nikmat-nikmat yang aku rasakan. Allah. Itulah yang membuat Abdurrahman menangis. Jangan-jangan di dunia ini semua pahala sudah Allah tukar dengan nikmat-nikmat. Itu yang dia takut. Ya, kata para ulama, sekiranya hidup kita ini Pak sudah tidak ada kesulitan Pak, hati-hati justru. Justru bersyukur kalau masih ada sulit-sulit Pak. Gangguan kesehatan, masalah anak, masalah menantu, masalah bini, masalah suami. Kalau masih ada masalah Pak, itu berarti masih banyak nikmat yang Allah akan rasakan nanti di akhirat. Umar ibn al-Khattab, ini sahabat yang luar biasa. Setelah masuk Islam luar biasa.
banyak mengeluarkan asar. Asar itu pendapat beliau, tapi dijadikan hujjah oleh para ulama. Ya. Ibnu Katsir banyak mencatat asar Umar bin Khattab. Ya, contoh ketika ada orang kaya tapi tidak pergi haji, apa kata Umar? Fayamuta, silakan dia mati sawiyan, sama dengan Yahudi atau Nasrani. Kata Imam Ibnu Katsir, asarnya sampai kepada Umar bin Khattab. Umar juga merasakan hal yang sama. Dia baru masuk Islam di usia 40 tahun. Jadi status Umar itu adalah mu'allaf. Makanya selama masih ada Abu Bakar, Umar tuh gak pernah berpendapat kecuali setelah Abu Bakar berpendapat. Karena dia tahu, ya, eta mah pendahulu begitu. Tapi Umar punya 2 ayat yang dia banggakan dalam hidup. Yang pertama, Quran surat 25 ayat 70-71. Itu ayat yang paling dibanggakan oleh Umar setelah dia masuk Islam. Wa man taba wa amila sholihan, wa man taba wa amana wa amila sholihan. Al-Furqan surat 25 ayat 70-71. Al-Furqan. Wa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ini harusnya para penghafal Quran bulan depan duduk sini. Kalau di Al-Kausar Bogoraya tuh para penghafal Quran duduk di depan kalau taklim ustaz. Mereka berlomba menyebutkan ayat, kalau ustaz sebutin ayat. Masya Allah. Kalau tidak hafal buka Quran, gitu. Jangan nongkrong-nongkrong situ. Gitu. Itu tempatnya aki-aki, santri di sini. Ya. Gitu. Wa man taba, siapa yang telah taubat, wa amanah, dan dia beriman, wa amila amalan solihah, dan dia buktikan progres dengan amal soleh. Kata Allah, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim. Mereka itulah yang kesalahannya bukan dihapus, bukan sekedar diampuni, tapi Allah tukar dengan kebaikan. Itu yang membuat Umar, dia berani mengangkat kepalanya. Siapa yang telah taubat, beriman, dan dia tunjukkan progres amal soleh, kesalahannya di masa lalu bukan sekedar diampuni, bukan sekedar dihapus, tapi kesalahannya Allah tukar dengan kebaikan. Itu yang membuat Umar senang sekali. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu pengampun dan penyayang. Pengampun, dia ampuni, tapi penyayang. Khusus orang beriman, kesalahan di masa lalu ditukar dengan amal soleh. 71. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertobat dan beramal soleh, maka itulah orang yang sebenar-benarnya bertaubat. Makanya taubat itu standarnya adalah penyesalan dan progres amal soleh. Menyesal kalau itu kesalahan dan dibuktikan, ditutup dengan amal soleh. Nah, yang kedua, ayat yang paling dibanggakan Umar bin Khattab adalah Quran surat An-Nahl. Nah, ini yang menghibur Abdurrahman bin Auf. An-Nahl surat yang ke-16 ayat 97. An-Nahl ayat 97. Ini sekiranya ayat ini turun harusnya membuat kita tetap optimis dalam hidup. An-Nahl surat 16 ayat 97. Man amila salihan. Betapa pentingnya sebuah amal soleh, Pak, ya. Inilah ayat yang satu-satunya mendahulukan amal soleh ketimbang status beriman. Man amila salihan min dzakarin au untha. Siapapun yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, baru disebutkan status,
dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka di dunia kami balas dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini yang paling kita syukuri. Apa itu? Allah akan balas bagi mereka di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik daripada amal yang kita kerjakan. Makanya bapak-bapak, dalam Islam ada ibadah-ibadah yang menurut kita sederhana, tapi di akhirat itu dibalasnya lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Apa amal-amal itu? Inilah yang coba di bulan-bulan haram ini kita kerjakan dengan baik. Ingat bapak-bapak, hati-hati ya. Puncak bulan haram adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kata ulama, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena 10 hari terakhir bulan Ramadan yang kita kejar cuma satu malam, Lailatul Qadar. Tapi 10 hari pertama di awal Zulhijjah, paginya, duhanya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, tengah malamnya, dini harinya, semuanya kalau kita beramal lebih dicintai Allah. Masya Allah. 1 sampai 9. Kalau mampu berpuasa, berpuasa. Kapan itu Ustaz? Kalau versi Muhammadiyah tanggal 1 Zulhijjah 19 Juni. Kalau versi kalender 20 Juni. Ya, Ustaz, tanggal berapa itu, hari apa? 19 hari Senin, 20 hari Selasa. Pekan depan, Pak, ya. Gitu. Tapi kita menunggu pengumuman pemerintah dan pemerintah Saudi. Karena orang Muhammadiyah yang wukuf tetap dia akan mengikuti pemerintah Saudi. Kalau Saudi sama dengan kalender, gak mungkin dia paksakan di Saudi wukuf tanggal 27. Karena 27 belum ada orang di Arafah. Ya, biasanya tanggal 27 malam baru ada orang di Arafah. Siapa itu? Jamaah reguler Indonesia. Ya, kalau 29 jadi Idul Adha, 28 wukuf. Biasanya jamaah Indonesia, ya, wukuf itu tanggal 28, maka tanggal 28 malam jamaah Indonesia sudah berbondong-bondong ke, jadi dia tarwiyahnya di Arafah. Alasannya kalau nanti besok pagi baru semua Ustaz, maka penuh. Tak cukup itu jalan menuju Arafah itu. Umroh aja itu Pak, orang ke Arafah itu udah parkir jauh banget, apalagi ini haji. Haji itu bersamaan semuanya, waktunya sama. 2,5 juta jamaah haji, petugas 500.000, 3 juta orang. Berat sekali. Haji tahun ini paling banyak orang meninggal. Belum ada 20 hari, 24 Mei. Ini hari tanggal 10, 24 ke 10 berapa hari? 24 Mei, kloter pertama. Sampai kemarin Pak, sudah hampir 40 orang yang meninggal. Ini paling tinggi Pak. Kenapa? 10 jamaah, 4 lansia. Lansia yang paling muda itu 73 Pak. Rata-rata 80, 90. Kan jamaah haji itu 3 pitanya. Kalau lansia itu 3, ada yang hijau. Ini di bawah 80. Tapi tidak ada tekanan darah tinggi. Ya. Walaupun 70, walaupun 68, kalau ada darah tinggi merah ininya. Itu tidak boleh pergi kecuali didampingi. Yang kuning tidak boleh pergi kecuali bawa obat yang dia konsumsi. Ya, yang tidak bermasalah tapi usia di atas 70 baru pakai pita hijau. 33,8% lansia. Kalau ada 10 jamaah, 4 lansia. Dan tidak ada pendamping Pak.
Kemarin jamaah itu banyak yang pulang dari haram. Kenapa? Ditutup Ustaz. Karena mereka baru pertama datang ke haram. Ditutup langsung marah-marah. Orang mau sholat kok ditutup. Bagaimana nggak ditutup? Azan ente baru datang. 2 jam minimal sebelum azan sudah datang bro. Jamaah kita tuh kayak di Indonesia Pak. Tunggu azan baru. Ada yang tunggu azan baru mandi. Masya Allah. Yang biasanya dekat-dekat masjid itu biasanya ya Masya Allah. Kan gitu Pak. Anak yang tinggal jauh dari sekolah jarang telat, betul? Tapi yang dekat ke sekolah telat tiap hari. Jadi bapak-bapak balik lagi. Mari kita optimalkan ini nanti ibadah-ibadah di awal Zulhijjah. Nah Ustaz, apa nih yang bisa menutup nikmat Allah yang banyak, yang bisa membuat keluarga kita punya ibadah-ibadah yang bisa diandalkan? 1, ibadah badan. Ibadah badan ini tidak ada kompromi. Kenapa? Satu-satunya ibadah badan yang tidak bisa diganti oleh orang lain, sholat. Oh, bagaimanapun pembahasan kita tetap back to sholat. Karena kalau bapak sholatnya bermasalah, anak tidak bisa menolong bapak. Anak yang bermasalah sholatnya, bapak tidak bisa menolong anaknya. Saya kasih tahu dari awal ini, sholat ibadah badan. Kenapa disebut ibadah badan? Karena nempel pada dirinya sholat. Bapak sampai mati tak pergi haji, dibadalkan anak cucu menantu, sah. Bapak sampai mati tak bayar zakat, dibayarin oleh anak, sah. Dek, kemarin papa lupa zakat fitrah. Pak tenang Pak, aku udah bayar Pak, sah. Kita punya hutang puasa sampai mati, dibayarin oleh anak, sah. Tapi kalau sholat nggak bisa. Dek, gerimis dek kemana? Udah aja ayah ke masjid, Isya. Dek, ayah titip Isya 4 rakaat, tidak pakai ba'diyah. Masya Allah. Itu sate Padang. Makanya dia namanya muqayyad ala nafsihi. Dia mengikat pada pribadi, pada diri. Ibadah badan. Jadi apa yang utama kita bereskan? Pak, sholat anak-anak kita. Banyak orang bangun masjid, diperluas. Ustadz ini gimana caranya? Masjid sudah bagus apa? Nggak usah ngundang jamaah orang lain. Orang yang di rumah kau ajak ke masjid. Cukup masjid itu penuh. Kok bisa Ustaz? Ya karena waktu lebaran penuh, waktu Jumatan penuh. Karena semua anak laki-laki, orang laki-laki kau bawa ke masjid. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Jumatan, ibu-ibu juga diajak. Itu. Ustaz, kenapa kami di Haram, di Madinah kok nggak safar? Kenapa wanita kok nggak di rumah? Karena ada satu yang mengelakkan itu semua. Itu urusan fikih. Ada satu, kenapa? Keutamaan sholat di Nabawi dan Haram. Makanya tidak dijamak. Kenapa? 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Kalau dipakai ukuran matematika, bahwa dalam hitungan hari 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 274 tahun di tempat yang lain. Ada nggak umur kita 274 tahun? Itulah sebabnya haram tuh mahalnya minta ampun. Apalagi musim haji begini Pak. Umur 80 tahun itu Pak. Kemarin yang viral tuh Makassar. Dibilang diusir dari hotel. Ditenangkan oleh Kementerian Agama. Datang petugas, mereka dipindahkan dari sekian meter Masjid Nabawi dipindah ke Front Taibah. Front Taibah itu 10 meter dari pagar Masjid Nabawi. Artinya apa? Cuma seberang. Kalau sabar, Allah ganti dengan yang baik. Begitu. Ya. Memang kalau dapat di Front Taibah itu, kemudian masih masbuk lagi, terlalu. Sudah di Front Taibah Pak, cuma dekat pagar. Dia sholatnya juga cuma dekat pagar lagi. Yang karpet pertama dapat di Madinah itu. La haula wala quwwata illa billah. Memang Madinah itu Pak beda dengan Haram.
Madinah itu pintunya jelas, kiblatnya jelas, semua menuju ke Ka'bah. Jadi kalau masuk itu Pak, tergantung Bapak dapat hotel mana. Bapak jangan merasa dekat kalau dapat ujung kanan, ujung kiri. Kenapa? Itu kalau sholat Pak, jalannya bisa 2 kilo baru sampai ke depan masjid. Ya, luar biasa. Ada yang pullman dari depan kok. Itu juga berepot. Kalau Bapak telat, mutarnya mutar, Masya Allah. Ya. Jadi di Madinah itu nggak ada hotel yang jauh dari Nabawi sebenarnya. Tapi ketika sampai di pagar Nabawi bukan berarti udah sampai. Kenapa? Masuk ke dalamnya, Masya Allah. Nah bagi lansia itu Pak, udah dapat karpet pertama, udah bersyukur dia. Ya Allah, udah lihat karpet hijau Pak, udah bersyukur. Kalau haram, 2 jam sebelum azan kudu masuk. Nah aja jamaah kami itu, saya beri dia tips waktu kemarin kami Ramadan, dia ikutin. Jam 2 dia masuk Masjidil Haram, habis Isya baru dia keluar. Tiap hari Pak. Baru hari kedua sudah 17 juz. Karena dia target bukan sekedar di Nabawi itu, dia tidak target sekedar Arba'in, enggak. Dia target di Nabawi 8 hari itu khatam Quran. Ini sudah hari keberapa? Oh sudah ke Makkah 2 kali khatam. Ya gitu. Kemarin salah satu jamaah yang paling banyak bacaan Qurannya Abah Iwan. Ya, bisa sampai 2 kali khatam Quran. Pak Iwan Suryawan, anggota DPRD Jawa Barat. Yang baca Quran, Masya Allah. Karena nggak bawa istri. Pokoknya kalau haji sendirian tuh enak, dengan Quran aja, Masya Allah. Dan jangan coba-coba pegang, sentuh setan gepengnya. Inilah penghalang kalian khatam Quran. Nih. Ini setan. Tapi kita pegang. Karena kalau Kapolda telepon harus wajib diangkat. Itu Pak ya, sholat ibadah badan. Yang kedua, apalagi Ustaz? Yang pokok, ibadah harta. Ibadah harta yang paling utama apa? Kurban. Kok bukan zakat Ustaz? Zakat itu kewajiban. Kau tak bayar zakat, kau dosa. Kurban, kau tak berkurban, gak ada dosa. Kok bisa gitu Ustaz? Kenapa dia menjadi ibadah yang paling utama? Karena kalau zakat itu harta orang nempel pada harta kita. Jadi kalau kita bayar zakat itu sebenarnya apa? Balikin harta orang. Tapi kalau kurban itu harta kita Pak. Kurban itu harta kita. Apa dasar kita berkurban? Rela. Yang suka baca zikir pagi, yang suka baca zikir petang, raditu billahi wabil islami wabi Muhammadin nabiyan. Yang ngaku Allah Tuhannya, yang ngaku Islam agamanya, yang ngaku Muhammad nabinya, kalau dia tidak berkorban, dusta omongannya. Dusta. Apakah kita tidak malu dengan seorang nenek-nenek masih hidup, Pondok Kopi, arah Bekasi, ya masih hidup, rumahnya Panggiling Ujung dekat kali. Kelurahan datang, kecamatan datang, bantuan dari lembaga zakat datang. Kalau bentuknya uang, maka dia pasti simpan. Cucunya datang, anaknya datang. Kalau uang pasti dia simpan. Enggak dia pakai roba apa, perbaiki, enggak. Kenapa? Karena tiap tahun uang yang dikumpulkan datang dia ke Pak Haji penjual kambing. Ini buat kambing ya, atas namanya nenek masjid. Masya Allah. Tiap tahun berkurban. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Ustaz, apa dasar berkurban? Rela. Apa nikmat yang banyak bisa dibayar dengan berkurban? Bisa. Karena pahala berkurban itu 2. 1, lebih cepat dari pahala yang lain. Kata Nabi, sebelum darah sampai ke tanah, padahal kita tahu kalau kita berkurban, itu darah bukan netes, muncrat. Lebih cepat pahalanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jumlah pahalanya sebesar
banyaknya bulu yang menempel pada hewan kurban. Kalau gitu Ustaz bisa dihitung Amerika, Spanyol, Australia, Selandia Baru, 4 negara terbesar yang punya sapi dan domba. Belum menemukan satu alat canggih bisa menghitung jumlah bulu yang menempel di tubuh hewan kurban. Itu janggut berapa banyak? Karena ulama mengatakan hadis itu majas, kiasan. Saking besarnya pahala orang berkurban tidak bisa dihitung. Nabi cuma mengucapkan sebanyak jumlah bulu yang menempel pada hewan kurban. Ini mana yang tukang bikin? Bro, kapan terakhir ini kita? Kare. Pernah nggak satu kaki kambing dihitung berapa jumlah bulunya? Pak Ketua, kapan? Ini masalahnya Ustaz bulan Juni. Bulan Juli udah lewat. Tapi minimal pekan kedua Juli ya. Insyaallah. Karena ya. Kan ada itu. Kambing. Biasanya orang sini nggak mau ambil kambing, sapi. Dia bawa ke masjid kambing. Tapi dia bilang panitia, Pak, kalau pembagian boleh nggak saya sapi? Masya Allah. Dia ambil hadis. Seutama-utamanya berkorban satu nyawa. Itu hadisnya. Ya. Kalau 1/7 kan berarti 1/7 nyawa. Tapi dari manfaat, lebih manfaat sapi. Gitu Pak. Makanya dia datang bawa kambing, tapi pas terima, boleh nggak Pak? Saya kurbannya kupon sapi. Masya Allah. Bapak-bapak, ibadah harta yang paling utama adalah kurban. Makanya Nabi berkata, "Waman lahus sa'a." Siapa yang punya kesempatan, falam yudhi, dan dia enggan berkurban, fala yataqarraba musallana. Jangan dekat-dekat ke tempat kami salat. Ustaz bilang kurban gak wajib. Kenapa Nabi sampai keras begitu? Tidak dianggap in group, tidak dianggap bagian dari kaum muslimin. Karena kau berada dengan kaum muslimin Pak. Ini kita sholat Pak, apa dibayar? Enggak. Karena kita melakukannya dengan dasar rela. Raditu billahi wabil islami wabi Muhammadin. Maka kita datang berkurban di masjid. Gitu Pak. Yang ketiga, apalagi Ustaz, ibadah-ibadah pokok. Ini catat baik-baik ini supaya satu keluarga jangan lewat. Kalau saya boleh berkata, mudah-mudahan ini bukan jadi untuk kepentingan publik, mohon diedit ini ya, karena ini pendapat pribadi. Kalau 1 tahun, ini kan sudah mau selesai tahun 1444 Hijriah. Rasa-rasanya tahajud kita kurang, ngaji jarang khatam, duha lewat, sholat suka masbuk Pak. Tutupin kekurangan kita setahun dengan berkurban. Ketutup Pak, berkurban Pak. Ya. Itu nenek ketika ditanya, kenapa nenek kok nggak nyimpan duit perbaiki rumah? Apa dia bilang? Ibadahku kurang nak. Nenek jarang ikut pengajian. Nenek cuma di rumah. Nenek jarang bantu orang. Minimal setahun nenek bisa berbuat amal yang tidak terhitung pahalanya, yaitu kurban. Yang nggak kurban, ruginya minta ampun. Yang ketiga, amal badan sudah, amal harta sudah, satu lagi apa? Amal hati. Inilah yang sepanjang hidup kita berjuang. Apa amal hati yang paling tinggi? Sabar. Kalau menurut Ibnu Qayyim, amal hati yang paling berat itu adalah menerima qada, menerima keputusan takdir Allah. Tapi kata Al-Ghazali, semua orang yang punya sabar sanggup memikul qada. Orang yang tidak punya kesabaran tidak kuat memikul qada. Siapa jamaah kita itu ya, yang anaknya baru selesai lulus wisuda penerbangan di Bandung, ibu bapaknya pulang duluan ke Bogor, ke Yasmin. Anak yang bilang, aku masih banyak urusan ma, ambil ini, fotokopi ini, ambil ini. Baru nyusul, anaknya nyusul pakai Honda Jazz.
Tengah malam dengar kabar anaknya masuk di bawah kereta Fuso, truk Fuso. Ibunya sadar pingsan. Kenapa saya tidak paksa anak saya ikut saya pulang? Itu. Yang terbaru, tetangga saya 4 tahun menunggu haji, berangkat kemarin. Sampai dari asrama Bekasi menuju bandara, turun dari bis, jatuh. KBIH menyuruh istrinya, ibu nggak usah pusing, insya Allah bapak kami urus. Ibu urus saja, karena pesawat, naik pesawat kan? Istrinya sampai di Madinah, dapat kabar suaminya masuk rumah sakit, meninggal. Itu jamaah semuanya diem. Masya Allah. Sabar. Bapak-bapak, Ustadz, ini 3 ibadah ini ada contohnya enggak sekaligus? Sholat, berkurban, sabar. Bercerminlah pada sebuah keluarga yang Allah abadikan di Quran. Siapa mereka? Laqad kana lakum fi Ibrahim, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Bayangkan Ibrahim salat, doanya yang terkenal, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Cuma ada Ibrahim. Jadikanlah diriku, anak-anak keturunanku, orang-orang yang mendirikan sholat. Ibrahim. Itu kalau jadi ayah, Pak, fokus sholat anak keturunan. 2, berkurban. Masya Allah. Ketika dia bermimpi, inni ara fil manami anni azbahuka. Dengan tenang dia berkata pada Ismail, ya bunayya, wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Kenapa Ibrahim harus menanyakan pendapat pada Ismail? Ismail anak laki-laki, sudah gede, semua anak laki-laki, bahaya. Tidak sedikit ibunya menangis. Nah, jangan gitu nak, itu ayahmu. Anak laki-laki, hati-hati. Ya, marahin anak laki-laki, Pak, berisiko. Apalagi nyuruh. Hati-hati di hari tua loh, Pak. Kebahagiaan yang paling tinggi kalau anak laki-laki kita kayak Ismail. Dengan gagah dan tenang Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku. Masya Allah. Tak ada penghormatan paling bernilai kecuali penghormatan anak laki-laki pada ayahnya. Itu baru ibunya bilang, alhamdulillah ya Allah, dah. Kau hormat bapakmu, dah, ya Allah. Mama senang sekali. Tak ada penghormatan paling bernilai bagi seorang istri kecuali dia melihat putranya menghormati bapaknya di hari tua. Tak sedikit anak-anak lupa kalau bapaknya tidak seperti 20 tahun yang lalu. Nah, jangan kau paksa ayah. Ayah bukan seperti 20 tahun yang lalu. Nah, tidak sedikit anak-anak menganggap kita masih gagah seperti itu. Ismail menjawab pertanyaan bapaknya dengan kalimat penuh dengan ketenangan. If'al ma tu'mar. Itu perintah Allah, kerjakan ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Ya Allah. Seorang ibu, seorang istri yang hidupnya menderita, penuh perjuangan, anaknya terdidik dengan baik. Tapi ibu yang hidup senang, tidak ada kekurangan, lihat anaknya, manjanya minta tobat. Makanya ibu, kalau ibu merasa masih kekurangan, bapak suka bikin kelakuan, itu mentarbiyah, mendidik ibu untuk bersabar. Dan itu terimbas pada anak, ibu ajarkan.
Ya, Ismail luar biasa Pak. Cari anak pintar hari ini banyak, hafal Quran banyak, profesor, doktor, MA banyak. Tapi cari anak yang sabar pada orang tua. Anak-anak kita ya Allah, apalagi kalau udah doktor, udah MA. Selesai? Masih lama ya, Masya Allah. Ini bapak-bapak yang tidak keluar selesai sholat subuh, karena bapak ibu punya kesabaran. Paling berat dalam agama itu Pak, sabar. Apalagi cari anak yang sabar. Pak, kita gak butuh apa-apa di hari tua. Berapa sih orang tua makan Pak? 2 suap, 3 suap. Berapa sih pakaian dipakai orang tua ya Allah? Tiap kali lebaran saya datang ke rumah, saya buka lemari bapak saya, ya Allah, baju tahun 2010 saya belikan masih ada. Jangan buka baju lemari ibu, penuh. Iya Pak. Sabar itu nggak mudah Pak. Kita nggak butuh anak ngasih kita kirim mobil Innova yang Zenith terbaru, itu nggak butuh. Kita butuh tuh anak tuh kalem, sabar. Dia nunggu kita ucapan selesai baru dia ngomong. Dalam ayah, walaupun dia lagi di luar, tapi dia bilang dalam. Masya Allah. Faisal dalam, Masya Allah. Saya kaget. Bu, ibu panggil dia? Iya. Kok dia di luar dia bilang dalam? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sumur kali ya, Masya Allah. Enak benar itu ya Allah. Beda dengan anak lain dipanggil, apain sih panggil-panggil? Udah tua juga manggil-manggil orang. Yuk. Enak banget. Saya ulangi, tidak ada rasa bahagia bagi seorang ibu kecuali dia punya anak laki-laki menghormati ayahnya di hari tua. Ismail milenial. Ayah, aku tahu ayah tidak seperti 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu ayah menyekolahkan saya, memuliakan saya, memongkosin saya. Ayah tidak seperti 20 tahun yang lalu. Makanya mohon maaf ini aki-aki, jangan tunjukkan tuamu di hadapan anak-anak. Ya, olahraga. Ya, olahraga, makan nutrisi yang sehat, usahakan. Jikalau tua kau, habislah kau. Ya, tak sedikit anak-anak. 2018 apa 2019 viral. Saya suka sekali kisah-kisah gitu, saya simpan. Seorang wanita lulusan Amerika, dia hormat, dia nggak simpan ibunya di rumah jompo karena suaminya melarang dia. Karena kalau pulang dari Amerika, orang tua tuh di rumah jompo. Kata suaminya, "Duh, jangan, Du. Itu bukan ibu kandung saya, tapi saya suka, saya sayang ibu. Biar di rumah kita." Kata istrinya, padahal yang punya mak itu istrinya. "Mas, kamu kolot amat sih. Kita repot loh kalau ada ibu di rumah." "Kamu gak repot, Du. Aku bayar pembantu 3 juga bisa." Masya Allah. Hari itu mereka pulang dari supermarket jam-jam 11 karena mereka pagi. Pas masuk ke rumah, pusing. Si anak teriak, "Ibu!" Pasti ibu ini udah dibilang jangan keluar kamar. Masya Allah. Dia marah sama suaminya, "Mas, kali ini kamu jangan masuk campur. Siapkan mobil." Ternyata dia sudah siapkan selama ini rumah jompo untuk ibunya. Kalau begini terus kita nggak nyaman. Memang rumah mereka full AC, lantai karpet, Masya Allah. Pembantu 3, luar biasa Pak. Mereka bawa hari itu juga ibunya ke rumah jompo, mereka beresin. Ketika dia pulang ke rumah kaget. Mboknya itu pembantu bilang, "Bu, tadi aku beresin kamar mbok. Ini ada foto ibu, foto TK." Dan memang anaknya cuma 1 perempuan itu. Ketika dia lihat foto TK itu kaget dia. Di belakangnya ada tulisan, "Nak, Mama sangat mencintaimu.
Dulu kau masih kecil, kau pipis di baju ibu. Dulu kau muntah di baju ibu. Kau di badan ibu. Bagi ibu semuanya itu adalah kebahagiaan yang tidak terukur. Nah, ibu bangga punya anak seperti itu. Air matanya itu kayak plastik yang dicolok dengan paku. Jatuh, dia teriak, "Mas!" Suaminya lagi yang salah. Masya Allah. Siapa yang mobil? Mana? Kita jemput ibu. Telepon itu rumah jompo, bahwa kami mau jemput lagi. Dia baru mau nelpon, teleponnya ada panggilan masuk. Dia angkat, rumah jompo yang telepon. "Pak, mohon maaf, ini bapak tadi ya." "Iya." "Bisa nggak datang ke sini?" "Kenapa?" "Kami mau bawa ibu ini ke rumah sakit, kelihatan dia drop." Akhirnya sepakat ketemu di rumah sakit. Sempat ketemu di UGD, sempat pegang tangan ibunya karena nggak sanggup lagi di UGD, pindah ke ICU. Ibunya masih ngomong, "Duh, ibu mencintai, duh." Meninggal. Masya Allah. Yang masih punya orang tua, tidak ada kesabaran yang paling utama dalam hidup kecuali kau bersabar menemani, mengurus orang. Ada jamaah datang, "Ustaz, hampir 10 tahun saya mengurus bapak saya. Ya, saya tidak pakai pembantu Ustaz. Saya cebokin, saya mandiin, saya lap, saya suapin makan pagi, siang, sore. Saya kasih dia vitamin, saya dengarkan dia baca Quran, saya tuntun dia sholat. Kira-kira apakah Allah sudah melihat saya membalas kebaikan bapak saya? Kira-kira balas tak?" Kalau ibu nggak akan terbalas, bapak aja deh. Kan juga bapak jarang ngurus kita. Kebayang nggak? Karena dia bilang rasa-rasanya bapak cuma ngurus 3-4 tahun waktu saya kecil. Semuanya emak yang ngurus. Kalau emak nggak akan kebalas karena hadisnya satu kali teriakan ibumu saat melahirkanmu tak bisa kau balas dengan kebaikan apapun. Jelas. Kalau bapak kan jarang ngurus anak, pergi-pergi, betul? Ngaku aja lah Pak. Ya. "Ustaz, apakah kita sudah membalas?" Jawabannya begini. Nah, dulu ketika bapakmu mengurusmu walaupun cuma 2-3 tahun, tapi dia punya semangat. Ketika dia besarkan kamu, dia mandiin kamu, dia punya semangat agar kamu tetap hidup. Nah, sementara kamu mengurus ayahmu lebih dari 10 tahun, kamu mengurus dia supaya dia cepat mati. Karena bagaimanapun ngurus orang tua itu nggak ada sedikit anak. Kapan matinya nih orang tua? Masya Allah. Bu, hati-hati loh ngurus suami dan tua bu ya. Jangan sampai terbetik juga dari ibu. Kapan matinya nih laki? Masya Allah. Makanya beda orang tua ngurus anak dengan anak urus orang. Kalau orang tua ngurus anak, harapannya anaknya tetap hidup. Sebaliknya anak urus orang tua, pertanyaannya kapan dia mati? Masya Allah. Makanya itulah terjemahan ungkapan Melayu, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang. Kita ngurus orang tua sakit, tiap hari kita berdoa. Bahkan tanya Ustaz ada doa nggak biar cepat-cepat ini? Masya Allah. Makanya itu amalan yang diijazahkan oleh Ustaz Didi itu jarang saya pakai kalau ada orang nanya, kecuali udah terpaksa banget. Ya, ada satu surat yang kalau kita baca orang tua sakit itu biasanya cepat. Biasanya saya cuma berikan kalau saya lihat keluarga itu ribut terus, kasihan orang tuanya nggak terurus, berantem mereka. Saya lihat menantunya juga kayak hantu betul. Tapi siapa yang urus ibu? Memang enak urus ibu. Waduh ya Allah. Sudah kalau begitu, saya minta cucunya panggil. Kamu pulang ke rumah, jangan putus baca surat ini ya. Masya Allah. Besok bendera kuning. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kelihatan anak menantu saling tolak mengurus orang tua sakit. Bapak-bapak mohon maaf nih, hati-hati di hari tua. Saat kau sakit, anak menantu saling tolak-tolak. Makanya bersyukur Pak kalau dapat menantu yang baik. Ya Allah.
ayah, aku memang bukan anak kandungmu, tapi aku bertekad, aku yang akan mengurusmu ayah. Masya Allah, luar biasa. Ya, Bapak, mudah-mudahan ini jadi amalan-amalan kita. Makanya coba kita lihat doa sabar itu di Quran. Doa sabar di Quran itu kan pakai kalimat Afrik alaina sabron. Apa arti Afrik? Farogo. Biar kalian akrab pakai ayat ini. Faida farokta. Kalau kamu sudah kosong, tidak ada kegiatan, maka bikin amal yang lain. Sabar itu tidak mau menempati ruang dada yang ada AIDS. Apa tuh AIDS? Angkuh. Apa tuh I? Iri. Apa tuh D? Dengki. Ya. Apa tuh S? Sombong. Sabar tidak bisa bersentuhan dengan empat ini. Makanya minta, ya Allah kosongkan dada kami dan isilah dengan kesabaran. Ya, Afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin di surat yang lain, di ayat yang lain, wasabbit aqdamana. Semua orang yang teguh, semua orang yang bisa wafat dalam keadaan muslim kalau hatinya kosong dan terisi dengan kesabaran. Makanya ayatnya istimewa, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah pahala bagi orang-orang yang sabar, balasan pahala bagi mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Hanyalah orang-orang sabar sajalah pahala mereka tanpa batas. Terjemahan ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Allah selalu ada, always, ketika kita sabar. Ketika kita kehilangan kesabaran, Allah tidak ada lagi dengan kita. Maka 3 amal inilah yang kita jaga di bulan-bulan haram. 1, ibadah badan, sholat. 2, ibadah harta, jangan sempat, waktunya cuma pendek. Berkurban itu cuma 4 hari. Yaumun Nahar tanggal 10, Yaumun Tasyrik 11, 12, 13. Telat, rugi. Ya, dan yang ketiga adalah bersabar. Inilah ibadah sepanjang masa, ibadah sepanjang hidup. Semua orang yang berdosa karena dia kehilangan kesabarannya. Ya, mari Bapak-bapak jamaah sekalian, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pengadilan Agama Kota Bogor, ya, kalah dengan Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Pengadilan Agama Kabupaten Bogor kemarin dapat predikat pengadilan terbaik mediasi se-Indonesia. Tapi sudah mediasi yang cerai di Kabupaten Bogor 10.000 orang. Itu sudah mediasi, bro. Gimana nggak mediasi? Kenapa Ustaz bisa begitu? Kehilangan kesabaran. Apapun kekurangan pasanganmu, jika kau masih bersabar, ada Allah di antara kalian. Tapi apapun kelebihan pasanganmu, kau tidak bersabar, Allah tak lagi bersama kalian. Kalau tak ada Allah, setan yang ada. Maka yang terjadi, maka ada ungkapan, bukanlah perpisahan yang aku tangisi, tapi kenapa kita harus berjumpa. Ibu-ibu, terakhir Ustaz sampaikan, jangan pernah berharap punya suami yang sempurna. Karena mereka dihadirkan Allah untukmu bukan untuk sempurna, tapi mereka dihadirkan untukmu tetap berguna. Lihat status, ya, mereka dihadirkan Allah bukan untuk sempurna, tapi mereka hadir di hadapan ibu untuk tetap berguna. Minimal bu, ridhonya itulah yang paling berguna untuk ibu agar ibu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini jangan sampai ibu lihat, wah udah tua nih bapak, kapan matinya, nauzubillah min dzalik. Ya, masya Allah. Kalau ibunya begitu gimana anaknya? Ya, masya Allah.
Ya. Saya suka bertanya pada anak-anak, nih kalau ayah tua misalnya, ya kalau tidak cepat mati saya bilang, ayah tua, kira-kira ada gak di antara kalian yang mau mengurus ayah? Pertama diam semua mereka. Waduh, sedih banget saya. Bayangkan gak ada anak yang langsung saya ayah, Masya Allah. Ada anak yang paling gak suka sama saya, apa-apa gak mau sama ayah, gak mau. Dia yang pertama, ayah nangis, aku yang akan mengurus ayah. Ternyata walaupun dia gak suka-suka begitu, dia punya rasa. Dan dalam hidup kadang-kadang kita tak butuh ucapan. Kadang-kadang kita gak butuh ya pengakuan. Kita cuma butuh rasa. Dan kadang rasa tidak perlu diungkap. Selama anak kita masih punya rasa itu pada kita, insya Allah mudah-mudahan rasa itulah yang menjadi hujah dia di akhirat, bahwa dia tidak membiarkan melantarkan orang tuanya. Mari bapak-bapak kita istighfar. Ya Allah, mudah-mudahan bulan-bulan haram ini anak-anak kita bisa lebih baik, lebih sabar, ya, dan lebih banyak amal soleh, dan utama bisa berkurban, ya. Apalagi dia berkurban dengan penghasilannya, dia berkorban dengan tabungannya, insya Allah itu menjadi amal soleh terbaik pada hari-hari nahar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghayra muhsin wala fadih. Ya Rabb, jika kami masih kau berikan kehidupan, kami mohon padamu ya Allah, berikan kami kehidupan penuh ketenteraman. Berikan kami anak-anak yang sabar ya Allah. Hanya dengan kesabaran mereka ya Allah kami merasakan ketenteraman. Jauhkan dari anak-anak kami yang temperamental ya Allah, emosinya tidak terkontrol ya Allah, baik pada keluarganya apalagi pada kami orang tuanya. Ya Rabb, jauhkan kami fitnah di hari tua, apalagi fitnah dengan pasangan kami, fitnah dengan anak menantu kami. Allahumma ya Allah, beri kami kesempatan beramal soleh di bulan-bulan terbaik ya Allah, di awal Zulhijjah ya Allah. Jauhkan fitnah pada keluarga kami, apalagi gangguan kesehatan. Jauhkan fitnah pada keluarga kami, apalagi enggan beribadah. Allahumma ya Allah, jauhkan fitnah di antara jamaah, apalagi buruk sangka sesama jamaah. Jauhkan fitnah di antara jamaah, apalagi fitnah kedengkian yang tidak beralasan. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana ya Allah, taqabbal minna salatana, siyamana, ruku'ana, sujudana, tilawatina, sadaqatina, wa tammim ya Allah, wa tammim ya Allah taksirana, cukupkanlah semua kekurangan kami ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.